ditambahkan cinta di hati kita kepada Nabi Muhammad SAW. Hadirin, ini sekarang udah jam 12:46. Insya Allah subuh aman atau tidak semuanya? Yamin ya? Yamin subuh bangun semua besok ya? Karena kalau gara-gara maulid kita tubuhnya kagak rapi, nanti gak bakalan senang sama kita. Nanti bakalan bilang mendingan jangan bikin maulid, gituin gitu. Maka dari itu saya gak lama-lama, karena sudah malam, saya gak akan berpanjang selama saya bilang sama Ustaz saya doa aja deh di malam ini. Kebetulan saya pagi ada acara, tapi kalau Ustaz minta tadi walaupun sedikit, mudah-mudahan akan saya sampaikan bermanfaat. Dan mau nyampein satu ilmu aja. Kalau saya tanya, kira-kira acara inti dari peringatan Maulid Nabi kita dari awal sampai akhir, acara intinya lebah mana kira-kira? Udah tahu belum? Ini saya mau cerita sedikit. Tahun 90-an di Cipayung Puncak, tahu ya? Di Cipayung Puncak ada seorang habaib sepuh, namanya Habib Umar bin Hud Al-Abbas. Meninggalnya tahun 1999. Saya masih bocah. Oke. Itu Habib Umar bin Hud Al-Abbas kebetulan masih saudara sama ibu saya. Kalau bikin maulid dulu diliput sama SCTV, RCTI, Antv, tahu nggak Antv? Kalau dengan masih ada sekarang? Oh, masih ada ya. Yang TPI masih ada TPI? Udah ada. Dulu ada TPI. Itu semua stasiun TV swasta meliput. Tamunya yang datang dari Brunei, udah ada kalau dalam negeri. Dari Brunei Darussalam ada, dari Singapura ada, dari Malaysia ada, pokoknya dari Asia tamu-tamunya. Saya ikut, bahkan saya sempat diajak sama nenek saya Syarifah Aisyah binti Muhammad Al-Abbas, diajak ke kamar beliau, dimintain doa, doain dimintain air, dimintain air. Habib Umar, Habib Umar bacain, didiuk-diuk sama beliau. Saya dari kecil udah ngeliat ini, oh yang mengalami ya Allah, bukannya sampai perang, emang wali Allah. Itu karena kebetulan masih keluarga, beliau ini orang kaya raya, kaya banget. Habib Umar kaya karena berkat bakti sama ibunya. Jadi kalau bikin maulid, tamu segitu banyaknya, motong kambing ratusan mungkin sampai 1000. Awalnya saya dengar dari ibu saya penasaran, ada gedean dikit, saya pengen main ke dapur maulid. Lagi itu motong kambing benar-benar bagian motong khusus, kulit itu khusus, incang khusus, potong over, motong sapi nggak tahu berapa. Itu dapurnya aja pakai lapangan. Tanah biasa memang kaya raya, punya villa, di villa berarti untuk oleh tua-tua sama penalami. Itu Habib Umar emang duit banyak. Kalau lagi ngasih duit buat panitia, ini ketua aja istilahnya, itu orang kepercayaannya. Ini duit buat beli kambing sekian ratus ekor. Ini buat kambing lebihin buat jatah yang maling-maling itu. Katanya kalau motong kambing sampai 300 ekor, kepala yang nyomot satu, tahu apa tuh? Ada apa? Dan Habib Umar udah tahu, udah pasti itu bakal hilang. Nggak apa-apa, buat maling ada anggarannya. Diridoin, dihalalin sama beliau. Wali dia. Kira-kira kita bisa gak Pak? Begitu kira-kira. Aduh, ini mentega buat kulit sekian, lebihin dikit jatah
diajarin kira-kira maulidnya. Yang ngomongnya aja dipikirin. Ini jatah beli beras lebih buat untuk apa ya? Saya lihat ini potong kambing beras, Allah. Dan itu acara dari malam orang berburu. Saya ingat acaranya pagi sampai sekarang masih jalan. Cuma sekarang udah nggak seramai zaman beliau dulu. Bapak Ibu tahu itu acara maulid segitu meriahnya, diliput banyak stasiun TV swasta, tahu dari mancanegara, kagak ada yang ceramah bisa. Habis baca maulid, doa, tutup makan. Nah ini pelajaran buat kita bahwa acara inti peringatan maulid adalah pembacaan sejarah maulid Nabi Muhammad. Hanya saya nggak bisa ngikutin acara intinya tadi. Kalau ceramah ini pelengkap doang. Ini cuma pelengkap. Karena perlu ada penceramah. Kalau dulu mungkin yang hadir ngerti yang dibaca rawi apaan. Nah, karena kita kagak ngerti, diundang penceramah untuk menjelaskan sedikit-sedikit sifat-sifat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Cuplikan isi rawi itu apa dijelasin. Nabi Muhammad mukjizatnya bagaimana dijelasin. Kalau dulu mungkin kalau pakai ceramah udah kelar, karena sekali dengerin nikmat. Nah, tapi sekarang kita perlu ada ceramah, fungsinya itu begitu. Jadi acara inti peringatan Maulid Nabi adalah saat pembacaan sejarah Maulid Nabi atau yang kita kenal dengan istilah rawi. Makanya katanya kita punya tol Jagorawi gitu. Karena orang Betawi pada jago rawinya itu loh. Pada hafal tuh, mau dibahi hafal, mau barzanji hafal, mau baca isyarat Quran hafal, dia ulang hafal, jago rawi. Kalau rawi jago udah orang Betawi. Namanya jago rawi. Itu emang kebetulan aja sebenarnya sih jago rawi singkatan Jakarta, Bogor, Jawi sebenarnya. Cuma minat ittifaq al-jami'. Salah satu kebetulan yang indah. Kalau dalam bahasa Arab ada kebetulan yang indah. Contoh, ini Nabi Muhammad ambil contoh ya. Nabi Muhammad ayahnya namanya siapa? Abdullah. Abdullah. Apa artinya Abdullah? Hamba Allah. Indah enggak namanya? Ibunya Nabi Muhammad siapa namanya? Aminah. Apa artinya? Orang yang aman, gak ada rasa takut, gak usah khawatir. Soalnya Allah bilang jangan khawatir, ini ibunya Nabi aman. Neneknya Nabi, mereka sedikit yang bisa jawab. Ayo. Ya Pak, kok pantesan yang ditanya udah tahu di rumahnya. Fatimah binti Fatimah binti Amr, sukunya apa? Al-Makhzumiyah. Itu kalau nenek dari bapak, ibunya Sayyidina Abdullah. Ya yang mau tahun-tahun belum tahu neneknya Nabi itu masalah, ini masalah kan? Masalah. Kalau nenek dari ibu siapa namanya? Ibunya Siti Aminah siapa namanya? Barrah. Barrah itu bayi. Fatimah apa artinya? Orang yang disapit dari keburukan. Udah gak ada yang lagi keburukan. Apa itu namanya? Ibu abahnya Abdullah, ibunya Aminah. Abdul Muttalib namanya siapa? Syaibatul Hamd. Abdul Muttalib itu julukan Allah. Syaibatul Hamd artinya uban yang terpuji. Syaibah uban, Hamd pujian. Karena pas lahir orang ada uban satu dan ubannya bercahaya, orang muji-muji. Dan sekarang kita lari ke orang yang menyusui Nabi yang paling lama setelah ibunya siapa? Sayyidatuna Halimah As-Sa'diyah. Halimah apa artinya? Perempuan yang menyabar, nggak gampang marah. Sa'diyah artinya apa? Bahagia. Halim, sabar, bahagia.
Kalau saya kebetulan, kalau Nabi Muhammad diatur sama Allah, ya saya juga walaupun kebetulan juga diatur sama Allah. Saya Al-Fakir Muhammad bin Abdul Haddad. Kebetulan orang-orang yang di sekitar saya namanya Rahman semua. Kagak janjian. Bendahara di pondok pesantren yang saya asuh namanya Rahman. Juru bicara pondok di kampung namanya Bapak Rahman juga. Di Bandara Soekarno-Hatta yang ngurusin saya kalau check-in, saya boarding segala macam namanya si Rahman juga. Saya bentuk lembaga Lazis, lembaga Amil Zakat Infak Sadaqah di luar. Salah satu pengurus yang aktif namanya juga Rahman. Saya ngajar di AHM, pentolannya namanya Rahman. Jadi kalau dikumpulin Rahman, saya dekat dengan Rahman. Mudah-mudahan gitu. Itu kan namanya ittifaq jamil, kebetulan yang indah. Walaupun indah, walaupun kebetulan tapi indah. Nah, maka dari itu di bulan Maulid ini kita belajar ambil hikmah sedikit. Inti peringatan Maulid Nabi kita membaca, menyimak, mempelajari, mendalami sosok Nabi kita Nabi Muhammad. Itu intinya. Supaya habis bulan Maulid kali aja ada yang mimpi Rasulullah. Daripada mimpi artis dulu, ya mimpi Rasulullah. Ya Allah, senang banget. Nah belum, gua sampai kayak bulan. Kenapa dapat hadiah? Bukan, punya mobil baru, bukan mimpi Nabi Muhammad. Lebih dari dunia dan seisinya itu. Kok bisa begitu? Nggak tahu. Gue emang lagi sering mengatakan Maulid, lagi bayang Nabi Muhammad dulu, lagi baca salawat dulu. Hampir ketinggian Nabi Muhammad SAW. Orang yang mimpi Nabi Muhammad itu tiket bakal ketemu sama Rasul di hari kiamat. Yang udah pernah mimpi Nabi itu tandanya dia bakal ketemu Nabi. Kalau yang belum ketemu Nabi, dia untung-untungan. Bisa ketemu, bisa untung-untungan. Yang udah pernah mimpi Nabi, insya Allah bakal ketemu sama Nabi Muhammad SAW. Dah sebenarnya lama-lama. Ntar kebanyakan gumoh, ambil bingung. Ambil pelajaran supaya kita bisa dari Maulid ini lebih dekat sama Nabi kita Muhammad SAW. Ini saya mau tanya, ini dia mengerti atau dia bingung? Dia mengerti atau bingung? Karena udah makin bingung, makin malam, makin lapar, jadi saya akhirnya saya juga belum makan sama. Mudah-mudahan bisa bermanfaatnya. Kalau ada salah-salah kata, banyak orang yang agak pantas, itu kebodohan dan kealpaan saya. Ada yang Allah wajib majma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.